Salam, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Lentera Anugerah, program Klesis Medan 1. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur hari baru dan semangat baru Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kuasai hati kami dan pemikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu ini dengan berkat-Mu Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau menguasai hati kami semuanya, sehingga hamba-Mu ini mampu untuk menyatakan firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini kita ambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian jauh firman Tuhan, kita harus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dari hari lepas hari. Amin. Tema kita pada kesempatan ini adalah tetap kuat dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita pernah perhatikan saat-saat ini, gedung-gedung pencakar langit ini semakin banyak di kota-kota besar. Baik itu di Jakarta, di Lampung, di Palembang, atau di kota Medan. Tahukah kita saudaraku yang terkasih, bahwa untuk membangun gedung-gedung yang tinggi ini sangat dibutuhkan hal yang sangat mendasar. Apakah itu perencanaan ataukah meminimalkan kesalahan? Salah satu bagian yang tidak dapat diabaikan di situ adalah bahwa ketika kita membangun sebuah gedung yang begitu tinggi, dia harus memiliki fondasi bangunan itu. Semakin tinggi sebuah bangunan itu, maka semakin dalamlah atau semakin kokohlah fondasi yang harus ditanam. Kalau tidak, saudaraku yang terkasih, pasti gedung itu akan mudah goyah atau runtuh. Dan bila ada guncangan atau juga badai datang, dia gampang untuk rubuh. Singkatnya saudaraku yang terkasih, fondasi dari sebuah bangunan itu, inilah yang menjadi faktor penentu dan dasar penentu dalam sebuah bangunan. Terlebih kalau kita lihat dari gedung-gedung pencakar langit. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kekristenan yang kita alami harus juga demikian. Tanpa fondasi yang kokoh, maka kehidupan iman kita itu akan hancur, diterpa berbagai persoalan hidup yang begitu berat. Tanpa fondasi yang begitu kuat, kehidupan kita itu akan seperti daun yang gampang layu atau juga rontok, kemudian diterbangkan angin kemanapun dia suka. Nah, tidak lagi sanggup untuk bertahan. Apalagi dia harus bisa tetap tidak akan kokoh. Dia tidak akan mampu untuk bisa berdiri tegak. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu menasihatkan supaya kita semuanya semakin kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hal tentang ajakan agar kita tetap kuat, agar kita tetap kokoh memiliki iman itu. Ada firman Tuhan menekankan yang sangat begitu jelas di dalam Alkitab. Contohnya, mari kita lihat Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan pada Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Ada dikatakan di sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau
dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini, saat bangsa Israel menghadapi Bani Amon dan orang Aram, Yoab membangkitkan semangat bagi para tentara Israel yang hendak terjun ke medan perang dan berkata, harus kuatkanlah hatimu. Dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, untuk kota-kota Allah. Dan Tuhan kita kiranya melakukan yang baik di matanya. Ini juga nampak dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-19 ayat 13. Saudaraku yang terkasih, apa yang kita dapat lihat dari perkataan firman Tuhan ini? Tuhan mau katakan kepada kita, jangan sampai mereka takut. Jangan sampai mereka patah semangat dan menjadi lemah. Dan memang jumlah musuh itu melebihi jumlah tentara Israel. Nah, secara kuantitas mereka itu sangat kecil dan kalah. Tapi apakah itu menjadi alasan untuk mundur? Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Dan lihat saja hasilnya. Bangsa Israel mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Mereka menghancurkan musuh-musuhnya dengan begitu gampang karena kuasa Tuhan menyertai. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal seperti ini juga yang diingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup yang begitu berat. Kita tidak boleh lemah di situ. Kita tidak boleh menyerah di sana. Kita jangan putus asa. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhanlah pilihan satu-satunya bagi kita untuk dapat bertahan di tengah-tengah berbagai persoalan hidup yang begitu berat ini. Tiap kita pastilah memiliki persoalan. Tiap kita pasti memiliki salib kita masing-masing, dan itu adalah hal-hal yang pasti untuk kita dapat hadapi. Tapi apakah di dalam diri kita masih tersisa semangat untuk bertahan? Dan kita harus mengalahkan semua persoalan itu. Saudaraku, ini juga yang seharusnya ada di dalam setiap iman orang percaya. Nah, kalau begitu, satu-satunya cara itu adalah tetap hidup dalam Tuhan. Supaya Tuhan mengokohkan hidup kita. Dan lihatlah nanti Tuhan akan melakukan karya yang begitu ajaib dan sangat mengherankan kehidupan kita. Inilah janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang tetap bertahan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menguatkan kita. Berharaplah pada kasih-Nya, karena Dia yang bertindak untuk turun tangan membenahi segala persoalan yang ada dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami sungguh berharap kekuatan Tuhan yang memberikan semangat dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah untuk luntur menyatakan iman kami, karena kami selalu memiliki kekuatan yang baru Engkau sediakan, dan kami bisa berdiri sampai detik ini. Itu karena kekuatan Tuhan yang menyertai. Oleh karena itu Tuhan, kalau kami balik melihat ke belakang, begitu banyak karya-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan kepada kehidupan kami, dan kami dapat rasakan itu. Kami bisa melewati itu semuanya Tuhan. Dan itu menjadi pelajaran bagi kami. Kami juga dapat bertahan. Pada saat ini, yang mungkin semangat kami
bisa dikatakan sudah memudar. Tapi kami harus yakin dan bangkit untuk melihat masa depan yang Tuhan sediakan. Begitu cerah, dan Engkau menghadirkan damai sejahtera bagi anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan yang pasti kepadamu. Inilah hidup kami Tuhan, kami tidak akan goyah. Terima kasih buat firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami mau bersama-sama berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya ini memberkati, menguatkan, mengokohkan iman kita untuk tetap teguh menjalankan segala pekerjaan baik daripada Allah. Karena Tuhan menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.